Dan kalau dalam masyarakat Melayu tradisi dulu, bangsa Melayu ini dibina oleh persekitarannya. Persekitaran kelautan, karena alam Melayu ini adalah daerah kepulauan. Tamadunnya adalah tamadun kepulauan yang dikelilingi air di sana sini. Kepulauan Melayu ini lebih banyak airnya dari tanahnya. Dan karena itulah maka orang Melayu bila menyebut negaranya disebut tanah air. Dicari padanannya dalam bahasa Arab atau dalam bahasa Inggris atau dalam bahasa apapun, mereka tak sebut airnya, cuma tanahnya saja. Dalam bahasa Inggris motherland, hanya landnya saja, no water. Bahasa Arab al-balad, al-watan, mana airnya? Tapi Melayu punya sebutan yang menarik karena dia menggabungkan tanah dengan air. Begitulah wawasan Melayu tentang tanah air, bahwa tanah tak ada gunanya kalau tak ada airnya. Dan Melayu ini dibesarkan di tanah dan juga di air. Karena itulah kita sebut bangsa Melayu ini bangsa pelaut. Dibesarkan di tengah gelombang, dalam amukan taufan dan badai. Dan itu yang membentuk kepribadian Melayu yang kuat sebagai anak laut. Lain rupanya kepribadian anak laut dengan anak daratan, lain. Anak daratan ini lemah karena di darat terlalu banyak tempat berlindung, banyak tempat bersembunyi. Tapi di tengah laut, di tengah amukan gelombang dan topan, mana ada tempat melindungkan diri, mana ada tempat menyelamatkan diri. Pilihan anak laut di tengah samudera hanya satu: hadapi gelombang, hadapi tofan, dan kuasai gelombang dan tofan. Tak ada pilihan. Di laut nak bersembunyi di mana? Di laut nak berlindung di mana? Anak laut tak punya pilihan selain menghadapi gelombang dan topan dengan semangat dan kecekalan dan ketajaman. Anak laut harus pandai membaca bisikan angin. Akan ada ribut, akan ada topan, semuanya dibisikkan oleh angin. Anak laut harus pandai membaca bisikan angin, harus pandai menafsir pesanan burung-burung. Anak laut harus kental semangat kebersamaannya, sebab dari kapten sampai ke kelasi, sampai ke penumpang menghadapi risiko yang sama, tenggelam bersama atau selamat bersama. Di semangat kebersamaan anak-anak laut ini yang membentuk watak Melayu yang kuat sebagai bangsa pelaut. Dan alangkah hebatnya Melayu kalau di samping dibentuk oleh persekitaran itu, dia dibentuk juga oleh sebuah kitab suci yang bertenaga mukjizat taghyiri, yang mampu merubah watak manusia. Dan itulah yang ingin kita bicarakan pada pagi ini. Sejauh mana watak kita itu dibentuk oleh kitab suci Al-Quran. Selama ini kita sudah memberikan perhatian kepada aspek tilawahnya, malah kepada aspek tahfiznya. Sekolah tahfiz tumbuh di mana-mana. Tapi ada satu tahap yang kita abaikan. Selepas tilawah, selepas tahfiz, ada lagi